Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Kimia Analisis Instrumen. Hari ini kita akan bahas untuk instrumen yaitu spektrofotometri serapan atom atau biasa disebut dengan SSA. Kalau bahasa Inggrisnya itu Atomic Absorption Spectrophotometry atau biasa disingkat itu AAS. Oke. Nah, setelah menonton video ini, kalian itu harus absen di kolom komentar, yaitu ketikkan nama, NIM, lalu jawab pertanyaan berikut. Setelah kamu menonton video ini, apa pembelajaran yang kamu dapatkan? Nah, setiap jawaban dari masing-masing individu itu tidak boleh sama atau artinya tidak boleh copy di komentar orang lain ya. Jika diketahui copy paste saja, maka tidak dianggap hadir untuk komentar yang terbarunya gitu. Oke, yang kopasnya itu tidak akan dianggap hadir. Oke, kita bahas dulu mengenai alat AAS atau SSA ya. Jadi si alat AAS ini itu adalah alat yang digunakan untuk menganalisis unsur-unsur logam atau logam metaloid gitu ya. Jadi ini tuh spesifik dia tuh untuk analisis atom-atom aja gitu. Jadi bukan senyawa ya. Atom tuh misalnya kayak atom Fe, atom Mg, atom dia tuh single atom gitu. Jadi bukan yang kayak senyawa kan, kalau NaCl itu kan senyawa. Terus misalnya H2O itu juga senyawa. Nah, ini jadi spesifik untuk unsur-unsur saja gitu, baik logam ataupun unsur metaloid gitu ya. Nah, prinsipnya kurang lebih sama seperti spektro UV vis, dia itu si AAS ini juga menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu gitu. Jadi si cahayanya itu akan diserap oleh si atom logam itu. Oke. Nanti seberapa banyak cahaya yang diserap itu tuh sebanding dengan konsentrasi si unsur yang dianalisis tersebut gitu. Nah, oke. Jadi si AAS ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis unsur secara kuantitatif. Ya, jadi biasanya itu digunakan untuk menentukan kadar dari unsur gitu. Ya, biasanya kalau dulu saya pernah pakai AAS itu untuk menganalisis mesin yang sudah keropos di dalam oli gitu. Jadi kan kalau kapal kapal-kapal tanker itu kan biasanya pakai oli juga kan untuk melumasi mesinnya. Nah, jadi kita tuh bisa tahu mesin mana di kapal itu yang rusak itu dari olinya gitu. Nah, si oli ini tuh dia akan membawa keroposan-keroposan besi gitu dari si kompartemen mesinnya. Nah, ketika dianalisis pakai AAS, kalau di dalam oli tersebut mengandung logam besi, maka si kapal tersebut ada yang keropos gitu atau ada yang korosi gitu. Nah, maka nanti si engineeringnya nanti langsung ke part mana yang ditemukan si korosi besi tadi gitu. Ya, jadi nih AAS ini dia spesifik untuk menganalisis atom-atom atau menganalisis unsur-unsur baik logam ataupun metaloid gitu ya. Oke, ini prinsipnya pakai hukum Lambert-Beer juga ya, yang menyatakan bahwa besarnya serapan itu sebanding dengan konsentrasi sampelnya gitu. Rumusnya masih sama ya, A sama dengan EBC, di mana A itu adalah absorbansi dan E itu adalah epsilon atau absorptivity molar dan B itu adalah lebar celah dan C adalah konsentrasi si
atom-atom atau si unsur-unsur sampelnya gitu. Oke, ini masih sama untuk prinsip dari AAS ya. Nah, ini untuk cara kerja spektrofotometer serapan atom. Jadi ini kerangka alatnya ya. Nah, di mana si sampel itu berupa cairan biasanya. Ya, jadi si sampel oli atau sampel obat mungkin ya nanti di farmasi itu, di industri farmasi mungkin aja di packagingnya itu mengandung timbal gitu misalnya. Nah, si timbal itu tuh nggak boleh sama sekali ada di dalam obat kan gitu. Nah, jadi si logam timbal itu harus dianalisis pakai AAS ini gitu. Atau misalnya di kosmetik, di krim pemutih atau di bedak gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi mengandung timbal gitu. Nah, kita analisis si kosmetik itu apakah mengandung timbal atau tidak. Ini pakai yang namanya AAS gitu. Jadi si sampel yang mengandung logam tadi itu dibuat larutan gitu. Nah, ketika sudah dibuat larutan, disimpan di dalam tempat sampel ini ya. Nah, nanti si cairannya itu akan diuapkan gitu. Ya, pakai alat namanya nebulizer. Jadi tadinya cairan itu jadi spray gitu. Ya, setelah jadi spray dia itu dibakar gitu. Ya, jadi kan kalau spray kan jadi si partikel-partikel jadi lebih kecil kan. Kayak misalnya kita nyemprotin parfum kan tadinya cair terus dia jadi partikelnya lebih kecil ya setelah disemprotan itu. Nah itu untuk alat nebulizer itu prinsipnya sama kayak botol parfum yang disemprot itu gitu. Nah kemudian nanti si partikel cairan itu yang udah kecil itu dibakar gitu oleh api. Ya, biasanya sumber gasnya itu ini pakai tabung gas yang besar ya, nanti disambungkan gitu. Nah, isinya itu gasnya asetilen gitu atau asetilina ya. Nah, si gas asetilin itu dia nanti dipakai untuk membakar si partikel-partikel cairan yang kecil tadi. Sehingga nanti atom-atom atau unsur-unsur logamnya itu dia menjadi tereksitasi gitu dari keadaan dasar atau ground state dia menjadi keadaan tereksitasnya gitu karena dia menyerap energi dari api ini gitu. Nah kemudian di sini ada sumber cahaya atau yang namanya hollow cathode lamp gitu. Nah si sumber cahaya ini juga sama fungsinya untuk menembakkan cahaya. Jadi saat cahaya ditembakkan si atom itu akan menyerap cahaya gitu. Nah, kemudian cahaya sisanya akan diteruskan melalui monokromator dan detektor sehingga diperoleh data kadar sampel untuk logam yang dianalisis atau metaloid yang dianalisis gitu. Oke. Ini untuk cara kerjanya boleh dibaca. Oke. Nah, jadi Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS ini adalah metode analisis dengan prinsip di mana sampel yang berbentuk liquid atau cairan diubah menjadi aerosol atau prinsipnya kayak kalau kita nyemprotin parfum cair itu ya, yang tadinya cairan dia akan menjadi seperti aerosol gitu atau nebulae ya namanya. Lalu bersama campuran gas bahan bakar masuk dalam nyala api gitu. Nah, di sini unsur yang dianalisis tadi menjadi atom-atom dalam keadaan dasar atau ground state. Kemudian sinyal yang berasal dari lampu katoda dengan panjang gelombangnya sesuai dengan unsur yang diuji itu dilewatkan ke atom dalam nyala api sehingga elektron pada kulit terluar dari atom akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau istilahnya itu adalah tereksitasi gitu. Nah, penyerapan yang terjadi berbanding lurus dengan banyaknya atom ground state yang berada dalam nyala api tersebut gitu ya. Jadi si
si sampelnya itu pertama-tama yang tadinya liquid, dia itu harus diubah menjadi aerosol atau partikel cairannya tuh jadi lebih kecil gitu. Nah, nanti di apinya itu, nah kan dia ketemu api. Di apinya itu, si atom-atom akan berada dalam keadaan dasar atau ground state gitu ya. Nah, ketika si cahaya lampu ini dilewatkan ke dalam atom-atom tadi, si atom yang tadinya dalam keadaan dasar, dia bakal tereksitasi gitu. Nah, nanti penyerapan cahaya atom itu dia akan berbanding lurus dengan konsentrasi atomnya. Gitu, anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagian-bagian dari AAS. Ya. Pertama, ada yang namanya sumber radiasi resonansi ya. Jadi sumber radiasi resonansi itu dia itu adalah lampu ya. Jadi lampu yang digunakan biasanya hollow cathode lamp atau electrodeless discharge tube ya atau EDT gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya atomizer. Si atomizer ini fungsinya itu untuk membuat si cairan tersebut menjadi kabut, kemudian dibakar gitu ya pakai api gitu. Nah, nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol atau butir-butir kabut dengan ukuran partikel 15-20 mikrometer dengan cara menarik larutan melalui kapiler. Dengan penghisapan gas bahan bakar dan oksidan disemprotkan ke ruang pengkabut. Nah, sprayer berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol. Nah, terus burner atau si apinya itu adalah sistem yang tepat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabut atau uap unsur yang akan dianalisis menjadi atom normal dalam nyala gitu. Ya, terus monokromator, ya biasa monokromator itu adalah untuk mengspesifikasikan cahaya ya, yang tadinya cahayanya nih warna-warni, dia dispesifikan menjadi satu warna saja gitu. Kemudian ada juga yang namanya detektor. Detektor itu untuk menangkap sinyal, ya, untuk menangkap sinyal cahaya yang diteruskan tadi gitu. Kemudian recorder itu adalah untuk merekam sinyal tadi menjadi kurva yang dapat dibaca gitu di komputer. Oke, kemudian ada juga lampu katoda. Lampu katoda ya sama seperti tadi ya sumber lampu. Nah, biasanya itu terdiri dari dua macam gitu. Lampu katoda monologam dan multilogam. Kalau monologam biasanya spesifik buat satu unsur aja. Tapi kalau multilogam itu bisa dipakai untuk macam-macam unsur yang dianalisis gitu. Nah, kemudian spesialnya di AAS ini kan dia pakai pembakaran ya. Jadi pakai sumber gas gitu atau ada tabung gasnya. Nah, biasanya sumber gasnya itu adalah asetilena atau gas astilin ya, biasa buat ngelas las-las yang dibakar itu pakainya sama itu gas astilin juga gitu. Oke. Kemudian ada ducting. Ducting itu kayak kalau ada asap-asap kan nanti kalau udah pembakaran ada asapnya ya. Nah, asapnya itu tuh dikeluarkan gitu melalui cerobong asap atau namanya ducting. Terus ada juga kompresor. Nah, kompresor ini tuh fungsinya untuk nyedot si cairannya gitu ya. Jadi kan cairannya itu tuh kalau nggak disedot dia nggak akan mengalir gitu. Makanya harus pakai kompresor. Nah, terus burner atau pembakar ini adalah bagian yang paling penting karena berfungsi sebagai tempat pencampuran gas astilen, aquabides, dan sampel dia akan menjadi rata gitu, ya. Terus ada buangan juga, buangan kan kalau dalam sistem AS berarti sampelnya itu hasil pembakarannya dia harus dibuang. Nah,
misalnya disiapkan juga kompartemen buangan gitu untuk menampung sisa-sisa analit yang sudah digunakan gitu. Oke. Kemudian metode analisisnya itu biasanya yang dipakai itu analisis regresi linier gitu. Kalau dulu kita pernah di fisika farmasi itu memplotkan ya dari data menjadi hasil garis lurus di Excel itu. Nah, itu menjadi garis linier gitu. Atau sama juga nih, kayak di spektrofotometri UV vis kita pernah latihan juga kan tutorial membuat kurva linier. Nah, itu juga sama untuk di AAS prinsipnya kurang lebih seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian ada kelebihan dan kelemahan metode AAS ini. Nah, kelebihannya itu di metode AAS ini biasanya analisisnya itu menjadi lebih spesifik gitu. Ya, terus batas limit deteksinya itu rendah. Jadi misalnya sampel logamnya itu tuh atau si atom-atomnya itu dia itu kandungannya sangat-sangat sedikit gitu dalam sampel. Misalnya kandungan merkuri itu kan juga sebetulnya diperbolehkan, tapi harus dalam jumlah yang sangat-sangat kecil gitu. Kemudian ada juga logam timbal gitu ya. Nah, itu juga dalam kadar sekecil apapun juga sebetulnya tidak boleh ada di dalam makanan ataupun make up gitu ya. Jadi analisis AAS dengan AAS ini tuh dia sangat menguntungkan karena dia bisa membaca kadar yang sangat-sangat kecil gitu. Oke. Nah, tapi juga banyak kekurangannya. Kekurangannya itu misalnya dia itu kan membutuhkan proses ionisasi gitu ya, atau proses dari yang keadaan ground state menjadi tereksitasi. Nah, itu tuh bisa jadi tidak sempurna, semua atom-atomnya itu tereksitasi secara sempurna gitu misalnya ya. Oke, nah ini alatnya untuk AAS. Jadi yang besar ini dia itu sistem yang memuat kompartemennya, terus disambungkan ke komputer juga gitu. Nah, ini adalah alat pembakarnya ya. Jadi di sini nanti bakal kayak ada api las gitu, jadi api biru gitu ya. Nah, terus di sini ada tempat sampelnya. Nanti sampelnya itu dialirkan melalui atas ke sini, semprotkan, lalu dibakar gitu. Nanti dari dalam ini akan ditembakkan cahaya melalui si atom-atom tadi, dan kemudian cahayanya itu diteruskan dan dapat dibaca di komputer gitu. Oke? Oke, itu saja dari saya untuk pembahasan AAS ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Tolong anak-anak absennya jangan lupa, serta pertanyaannya dijawab ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.